Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Kembali lagi bersama saya, Freli Rahmawati, dalam program Tausiah Ramadan. Sobat Kabar Banten, perlu diketahui bahwa program ini didukung langsung oleh Basnas Banten, Ana Beauty Salon, BPR SCM, dan Chandra Asih. Baik Sobat Kabar Banten, senang rasanya di sore hari menjelang menunggu berbuka puasa, kita akan belajar dan mendengarkan tausiah langsung dari salah seorang tokoh Banten yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Sekretaris Komisi HAUM MUI Provinsi Banten, Ketua PW Rijalul Ansor Banten, dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Serang, yakni Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Frali panggilnya Ustadz, Kiai, atau? Terserah. Baik. Karena bagi saya panggilan tidak penting ya. Yang penting apa yang bisa saya sampaikan manfaat gitu. Amin, amin. Baik. Senang rasanya Frali bisa bertemu langsung, menimba ilmu langsung dari Kiai dalam program Tausiah Ramadan ini. Untuk program edisi Ramadan kali ini kita ingin mendengarkan Ustadz tausiah dari Ustadz perihal rahasia di balik puasa. Siap, insyaallah. Bersama teman-teman Sobat Kabar Banten lainnya. Iya, siap. Mungkin langsung saja Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-fattahil alimis sattar. La haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ma'budu bi qawaninil syariah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-makhsusu bi'adhamis syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sobat Kabar Banten yang saya hormati dimanapun berada, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga panjang umur dan semua mendapatkan barokah, limpahan rezeki, dan juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kabar Banten yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik puasa. Kita tahu bahwa dalil puasa itu adalah dari ayat Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah qat'it thubuti atau dalil thubuti, dalil yang tetap baku menjadi sumber utama ajaran Islam. Seperti yang biasa kita dengar ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu sudah masyhur menjadi dalil qat'i. Nasnya sudah jelas. Menjadi dalil kewajiban daripada puasa di bulan suci Ramadan ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW menegaskan pula bahwa puasa harus berdasarkan iman, karena khitab daripada ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini mungkin menjadi pertanyaan, kok kenapa tidak khitabnya ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu? Karena ini adalah puasa yang puasa yang khusus, yang bagi Allah menjadi haknya beliau, haknya Allah
ibadah yang khusus ini lalu kemudian menjadi wajib bagi seluruh umat Islam yang sudah termasuk mukallaf, muslim, baligh dan berakal. Kemudian ulama-ulama madhab, terutama madhab yang 4, berkesepakatan menghukumi puasa itu adalah wajib karena berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Seperti yang tertuang dalam kitab Rahmatul Ummah mengenai kitab Syam tentang puasa, bahwa ajma'u ala wujubi syam, mereka telah berkesepakatan atau mereka telah berijma bahwa sesungguhnya puasa Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya adalah wajib. Berlaku pula bagi muslim yang sudah baligh, yang berakal, dan juga yang suci. Suci di sini, tohirin ini maksudnya adalah minal haidhi wan nifasi wal wiladati wal junubi tentunya. Tetapi di sini juga ada qadirin, yang mampu. Mungkin kita yang masih muda masih bisa menjalankan ibadah puasa ini. Tapi bagaimana bagi yang sudah tua, uzur? Usia 70-80 itu sangat rentan dengan fisik yang lemah sekali. Lalu bagaimana menghukuminya itu? Sementara wajibnya ini adalah wajib mutlak, tidak boleh dirubah-rubah karena sudah merupakan ketetapan baik dari nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Nah, di dalam puasa ini tentu ada maksud-maksud tertentu sehingga diwajibkannya puasa. Karena hanya orang yang beriman dan karena Allah lah puasa ini bisa dilaksanakan. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan karena Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Kemudian kita juga perlu tahu bahwasanya apa sih rahasia di balik kewajiban puasa itu. Seorang ulama besar, bahkan beliau digelari Sultanul Ulama, yakni Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, di dalam kitabnya Maqasidus Syam mengatakan bahwa fa inna ju'a wal dham'a yuksirani ma'a sifatil ma'asi, bahwa sesungguhnya lapar dan juga haus itu memecah, yuksirani, memecah keduanya itu, an sifatil ma'asi, dari sifat-sifat maksiat, an fi'lil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Nah, ini dibalik rahasia itu. Betul apa yang dikatakan umumnya masyarakat bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dikunci atau diborgol, tidak bisa bergerak apa-apa. Itu dimaksud bukan fisik setannya, tetapi potensi mengganggu, menggodanya ini agak kesulitan bagi orang yang beriman yang tengah berpuasa. Karena aliran darahnya itu berasal dari aliran apa yang dimakan dan minum. Maka setan masuk dalam sel-sel daripada makan dan minum itu sehingga menjadi darah yang mengaliri tubuh kita. Sehingga inilah yang kemudian menjadi beban tersendiri ketika kita mau taat kepada Allah, mau ibadah kepada Allah, mau berbuat amal soleh kepada Allah. Karena apa?
apa yang dimakan, apa yang diminum, itu ada unsur-unsur syaitoniyah masuk dalam aliran tersebut. Nah, ketika puasa tidak ada aliran itu. Dari saluran makan tidak ada, saluran minum tidak ada. Ini yang kemudian yuksirani gitu. Anil ma'asi, jadi memecah daripada perbuatan-perbuatan maksiat karena ditopang oleh setan itu. Ketika dihentikan makan dan minumnya ini di siang hari, maka setan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kemudian disebut diborgol atau dikunci itu. Berarti dari makanan? Dari makanan, ya. Nah, ya. Terus Buat kemudian makanan? Ya, apakah benar-benar diborgol itu setan? Iya, nah, tapi kalau kemudian ada ungkapan bahwa setan diborgol di luar itu, ya saya pikir tidak bisa kita lihat karena itu sesuatu yang gaib. Hanya saja kita hanya bisa percaya bahwa hal yang gaib. Tetapi untuk bisa melihatnya kita juga kelemahan. Terus di dalam bulan suci Ramadan itu atau puasa di bulan suci Ramadan itu ada faedah-faedah, keutamaan-keutamaan dan juga khasiat. Menurut beberapa ulama bahwa walahu fawaidu min nahiyatil ijtimaiyah wa nahiyatil diniyah. Apa itu yang dimaksud? Bahwa bagi orang yang berpuasa itu punya banyak faidah gitu. Pertama adalah pekanya gitu ya, kepedulian sosial. Pekanya kepedulian sosial itu yang penting dalam diri seorang mukmin yang tengah berpuasa itu, kepekaan sosial, kepedulian sosial, sehingga ada zakat di bulan suci Ramadan itu, ada sedekah di bulan suci Ramadan itu. Kemudian min nahiyatil diniyah, dan juga aspek agama yang sangat kuat. Begitu banyaknya sekali amalan-amalan yang sifatnya sunnah di dalam bulan suci Ramadan itu. Antara lain tadarus Al-Quran, kemudian i'tikaf, kemudian sholat taraweh, sholat tahajud, lalu kemudian kita zikiran, lalu kemudian kita sholawatan. Banyak hal yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu dan merupakan bagian daripada sunnah. Ada yang sunnah muakkad dan ada sunnah ghair muakkad. Nah, oleh karena itu kita sangat beruntung sekali masuk di bulan suci Ramadan ini, diberi kesempatan masuk dan ikut menjalankan ibadah puasa ini. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jannah, wa fihi tuglaku jahimi, tuglaku abwabul jahimi, wa tughallu fihi asyayatinu, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Ini hadis Rasulullah dan statusnya hadis ahad. Hadis ahad itu satu tingkat di bawah hadis sahih. Hadis ahad. Jadi ini bisa jadikan dalil. Kalau ditanya apakah hadis ahad bisa jadikan dalil? Bisa. Jadi hadis Rasulullah yang kita statusi, kita tahu bahwa status itu hadis ahad, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun, bahwa ada nanti bulan Ramadan di mana di situ ada bulan keberkahan. Di dalamnya Allah telah mewajibkan, memfardukan puasa di dalam bulan Ramadan tersebut, dan di dalamnya itu terjadi keterbukaan atau terbukanya pintu surga, kemudian terkuncinya pintu neraka, lalu kemudian terborgolnya setan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tadi tuh. Yang berikutnya adalah di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi malam
Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dari 1000 bulan. Seperti halnya yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Nah, ini jadi sangat-sangat barokah, sangat-sangat membahagiakan bagi kita muslim. Datangnya bulan suci Ramadan ini sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Rahmat Allah begitu besarnya diturunkan di saat bulan Ramadan ini. Luar biasa sekali. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Jadi harus diperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Banyak keutamaan. Banyak keutamaan itu yang saya maksud. Nah, saya kira saya cukupkan dulu tausiah hari ini. Mudah-mudahan sobat Kabar Banten mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas tausiah Ramadannya yang memang tadi banyak sekali rahasia di balik itu. Keutamaan bulan suci Ramadan ya Kiai ya. Lalu perihal tadi menarik Kiai, perihal syaitan yang memang diborgol, lalu dikuncinya pintu neraka ya, dan dibukanya pintu surga. Nah, pertanyaannya lenehnya Kiai, yang pegang kunci surga dan neraka itu siapa Kiai? Baik. Yang pegang kunci surga tetap malaikat penunggu surga tentunya. Siapa? Malaikat Ridwan. Siapa lalu kemudian yang pegang kunci neraka? Ya tentu malaikat Malik. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malik menunggu surga neraka, Ridwan menunggu surga, dan tentu kuncinya dipegang oleh beliau-beliau itu. Baik Kiai. Lalu Kiai perihal malam Lailatul Qadar Kiai ya. Menyangkut bulan suci Ramadan, puasa itu tentu menjadi kewajiban untuk seluruh umat muslim ya Kiai. Tapi terkadang tidak semua umat muslim juga mempunyai iman dan mampu full semisalnya untuk menjalankan puasa Ramadan. Entah itu karena berbagai faktornya. Untuk malam Lailatul Qadar sebenarnya bisa tidak sih Kiai diberi kita semisal teman-teman sobat Kabar Banten ada yang tidak bisa puasa full, masih bisa tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Gini, meskipun kita yang full menjalankan ibadah puasa 1 bulan full gitu, belum tentu kita mendapatkan dan melihat atau menyaksikan adanya Lailatul Qadar, itu belum tentu. Karena apa? Lailatul Qadar itu mungkin ya anugerah bagi hamba Allah yang betul-betul muttaqin, betul-betul soleh. Kategori soleh untuk kita itu masih diragukan tentunya. Soleh seperti apa? Tetapi kalau betul-betul itu hamba yang soleh dan menjaga ibadahnya dan juga menjaga dari perbuatan maksiat, tentu dengan sikap istiqomah seperti itu, insya Allah macam seperti itu bisa mendapatkan ataupun bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Lah, bagi kita yang awam agak sulit meskipun kita full puasanya. Tetapi kita tidak bisa menutupi kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar itu meskipun kita ini hanya sebatas orang awam. Bisa saja merupakan anugerah dari Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi bagi yang tidak berpuasa, ya jangankan Lailatul Qadar, maghfirahnya saja tidak dapat, rahmatnya juga tidak dapat, barokahnya juga tidak dapat, karena ya tidak puasa. Gitu tuh.
Jadi kalau setengah-setengah gitu Kiai? Ya sama. Karena gini, bulan Ramadan itu 1 bulan loh. 1 bulan full iya, ya? bukan kewajiban puasa hanya beberapa waktu di bulan Ramadan, sebulan full. Makanya itu ada tanggung jawab dalam menentukan bulan. Penentuan awal puasa, penentuan awal Syawal itu berdasarkan sumpah dari pemerintah terhadap ulama yang melihat hilal. Maka nggak sembarangan. Mereka disumpah di atas Al-Quran bahwa betul menyaksikan hilal berapa darjah, itu disumpah. Karena apa? Kaitannya dengan ibadahnya seluruh umat Islam. Gitu tuh. Maka oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa puasa itu ibadahnya orang beriman. Orang beriman. Jadi gini, ayat yang saya sampaikan tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, begini keterangan daripada usul fikihnya. Li'anna aslal khitab, li'anna aslal khitabil khas ya bil muslimin wal mu'minin la yashmulul kuffara illa bidalilin kharijiyyin. Artinya apa di situ? Pokok daripada khitab yang khusus, apakah itu kepada muslim, apakah kepada mukmin, maka tidak berlaku kepada orang-orang kafir kecuali bidalilin kharijiyyin. Nah, ini yang kita maksud bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu khitabnya kepada orang yang beriman. Jadi tidak berlaku bagi orang kafir. Berlaku bagi orang muslim yang beriman. Gitu tuh. Karena apa? Orang muslim saja tidak ada imannya, tentunya nggak kuat menjalankan puasa. Nah, indikasi dari orang Islam yang tidak berpuasa itu berarti indikasi tidak ada iman. Paling tidak imannya tipis. Gitu. Siap, baik. Terima kasih Kiai. Ya. Demikianlah tausiah Ramadan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk Kiai perihal rahasia di balik bulan puasa ini. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita jeda iklan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya Nofran Erfiatman Saripudin selaku Direktur Utama BPR Syariah Cilegon Mandiri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus menjadi tim yang solid dan produktif, memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kota Cilegon. Semangat berpuasa tetap dapat diiringi dengan semangat kinerja yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Kabar Banten, kembali lagi bersama saya. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, perlu diketahui bahwa program Tausiah Ramadan ini didukung langsung oleh Basnas Banten, Ana Beauty Salon, BPR SCM, dan juga Chandra Asri. Baik, langsung saja Kiai, ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi kita hanya membacakan 2 pertanyaan saja Kiai karena memang terbatas waktu. Ya, betul. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Sobat Kabar Banten. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayu dari warga Cilegon Kiai. Nah, Ibu Ayu ini bertanya bahwa untuk mengetahui rahasia di balik bulan puasa ini, amalan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan, Kiai? Kalau amalan yang sesuai kewarid ya, kewarid itu apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah
memperbanyak qiraatul Quran. Memperbanyak bacaan Quran itu yang utama itu sebenarnya. Karena memang sudah kewarid dalam hadis Rasulullah. Terus apalagi sedekah. Sedekah itu perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Seperti halnya ngasih takjil, ngasih nasi kotak sahur untuk para gelandangan, para anak jalanan dan lain sebagainya. Itu termasuk itu. Lalu zikir la ilaha illallah, zikir istighfar, bacaan istighfar. Zikir la ilaha illallah itu dalam keterangan kitab Kasyifatus saja bahwa mangqala la ilaha illallah kulla yaumin ghafarallahu lahu. Siapa-siapa yang mewiridkan atau menzikirkan la ilaha illallah setiap hari, maka Allah mengampuni dosanya. Apalagi kalau banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan gitu tuh. Nah, jadi hal-hal yang amalan-amalan yang bagus di bulan suci Ramadan dan berdampak pahala, ya tadi qiraatul Quran. Yang kedua paling utama baca Quran berarti. Iya. Tilawatul Quran itu bukan tilawah ya, qiraatul Quran. Yang kemudian kita namakan tadarus Quran. Kalau dalam tradisi di kita mikranan di masjid gitu, musola, majelis gitu dulu. Itu udah saya kira ulama-ulama dulu kita ini sangat-sangat pintar sekali menerapkan dakwahnya agar benar-benar kuat diikuti oleh umat gitu. Sehingga dinamakan mikranan. Itu pengertiannya mah qiraatul Quran, tadarus Quran itu. Gitu. Terus sedekah itu ya sesuai kemampuan kita lah, jangan dipaksakan harus berjuta-juta, tidak harus. Apa yang kita memang miliki dan untuk membelanjakan lain sudah cukup, ya kenapa tidak untuk sedekah gitu. Masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, kepedulian kita, karena memang bulan Ramadan itu min nahiyatil ijtimaiyah gitu. Ada aspek-aspek sosial, kepedulian sosial. Nah itu. Nah, terutama sekali sholat tarawih itu sangat-sangat utama sekali itu, meskipun dihukumi sunnah bukan wajib. Tidak ada sholat tarawih disebut hukum wajib itu, hanya saja sunnah hukumnya. Untuk sholat tarawih ini kayak kan biasanya kalau kita di kampung-kampung ya Kiai ya, iya. Sholat tarawih ini menjalankannya di masjid, di musola, bersama-sama gitu iya, kan. Berjamaah. Tetapi ada juga yang memang menjalankan sholat taraweh sendiri gitu Kiai. Nah iya. Itu bagaimana Kiai? Iya. Intinya sholat taraweh bukan pada berjamaah atau tidak. Kalau berjamaah itu berarti ada nilai pahala berjamaahnya. Kalau sendiri tidak ada nilai berjamaah tentunya. Tetapi sholat tarawihnya dilakukan meskipun sendirian di rumah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Sama kedudukannya menjalankan sholat tarawih bersamaan dengan berjamaah meskipun beda pahalanya tentunya gitu. Karena beda antara berjamaah dengan sendirian. Dan nilai ininya juga silaturahminya lebih besaran berjamaah dong tentunya daripada sendiri. Kalau sholat sendiri, apa-apa sendiri, ya tampak individualistis. Tapi kalau berjamaah, jadi aspek sosialnya itu sangat ini gitu, dijaga gitu. Solidaritasnya ada, terus komunikasi dengan masyarakatnya terjalin gitu. Nah itu, yang penting itu silaturahimnya gitu. Membangun silaturahmi dengan berjamaah itu. Karena memang Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua di zaman Khulafaur Rasyidin, ijtihad untuk memutuskan berjamaah, sholat tarawih berjamaah itu dimulai dari Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Zaman Nabi tidak ada, makanya disebut bid'ah. Tetapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nikmal bid'ati hadza. Sebagus-bagusnya bid'ah ya ini.
sholat tarawih ini. Karena di zaman Nabi itu tidak ada sholat tarawih berjamaah. Yang ada adalah qiyamul lail, bukan tarawih, qiyamul lail gitu. Cuman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengikuti kanjeng Nabi ini ketika sholat qiyamul lail setelah sholat isya itu 20 rakaat. Maka mengikuti Nabi 20 rakaat itu, lalu kemudian ketika Nabi sudah meninggal dan kepemimpinan diteruskan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, karena banyak yang sholat ini di masjid ini tidak bersatu, tidak berjamaah, maka timbul pemikiran istihadi untuk menyatukan dalam berjamaah itu. Maka sejak itu Sayyidina Umar memutuskan untuk berjamaah dalam sholat tarawih. Dikenalnya sholat tarawih itu karena ada di antaranya itu yang tengah merasakan capeknya, lalu kemudian kekenyangan, kembung atau apalah setelah buka puasa, sehingga ada di antara jamaahnya itu melihat bahwa ada yang istirahat. Maka kata tarawih itu dari situ tuh kondisi situasinya. Maka dikenal sebagai sholat sunnah tarawih. Gitu. Ada sejarah, ada cerita di balik. Ada sejarah yang di balik ini terjadinya sholat tarawih itu. Lalu kemudian gini lagi, kita mengenal setelah salam, ada misalkan Bilal mengatakan begini, fadla minallahi ta'ala wa ni'mah, terus Amirul Mukminin ya, Sayyidina Abi Bakar Siddiq, terus kemudian di rakaat berikutnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, terus berikutnya Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Apa itu maksudnya? Apakah di zaman Nabi ada? Tidak ada. Oh, sholat tarawihnya saja yang 20 yang berjamaah itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi inti sholat tarawih 20 rakaatnya itu dilaksanakan oleh kanjeng Nabi, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman mengikuti 20 rakaat itu. Maka tidak bisa disebut sholat tarawih kalau bukan 20 rakaat gitu. Gitu. Nah, kalau yang sholatnya 8 rakaat itu dinamakan sholat qiyamul lail. Sholat sunnah qiyamul lail gitu. Nah, lalu bagaimana pahamnya yang dimaksud dengan Amirul Mukminin? Itu judulnya gini, dulu waktu zaman penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa, berbarengan dengan pendakwah lainnya bernama Siti Jenar, Syekh Siti Jenar. Dulunya sempat satu majelis dengan para wali yang lain, seperti dengan Syekh Sayyid Ali Rahmatullah yang kemudian masuk dikenal Sunan Ampel, Syekh Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian dikenal Sunan Bonang, Syekh Sayyid Ainul Yakin yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal Sunan Gunung Jati, Syekh Sayyid Ja'far Shadiq yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Nah, majelis wali ini lalu ada pendatang baru dari Persia, ceritanya dari Persia, namanya Syekh Abdul Jalil. Abdul Jalil ini kenapa lalu dikenalnya sebagai Syekh Lemah Ireng, Syekh Lemah Abang. Lemah-lemah abang itu kemungkinan besar, kemungkinan besar merujuk pada satu daerah di Cirebon, ada Lemah Abang. Maka karena beliau tinggalnya di Lemah Abang, dikenalnya sebagai Sunan Lemah Abang atau Syekh Lemah Abang. Lemah itu dalam bahasa Jawa Siti, Abang dalam bahasa Jawa itu Jenar, maka dikenalnya Syekh Siti Jenar. Ini pahamnya agak beda dengan umumnya Wali Songo. Pahamnya itu agak-agak sedikit Syiah gitu loh. Dan dalam konteks tasawuf juga menggunakan paham hulul. Hulul itu manunggaling kaula Gusti. Nah, ketika akidahnya mirip-mirip Syiah ini, ada doktrin yang terikat dalam mazhab Syiah tersebut. Begitu bencinya terhadap Khulafaur Rasyidin, dia hanya mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sehingga Siti Jenar ini punya murid nih, namanya Ki Kebo Kenongo. Kebo Kenongo ini lalu kemudian tinggal di satu daerah namanya Pengging. Pengging ini menjadi masyhur ketika Kebo Kenongo tinggal di situ.
murid daripada Syekh Siti Jenar. Nah, Kebo Konong ini lama-lama berubah nama dengan Ki Ageng Pengging, murid daripada Syekh Siti Jenar. Ajarannya yang ngikutin gurunya Syekh Siti Jenar. Ajaran apa? Kebencian terhadap Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga Ki Ageng Pengging ini membeli ataupun memelihara 2 anjing. Anjingnya 2 ini dikasih nama Abu Bakar dan Umar. Sampai segitu bencinya paham Syiah terhadap paham Ahli Sunnah wal Jamaah itu, segitu bencinya, sehingga anjing saja dikasih nama Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, para wali songo ini berpikir bagaimana caranya agar kebencian terhadap Khulafaur Rasyidin ini tidak merambat ke seluruh umat, gitu loh. Maka dengan cara ketika sholat tarawih itu diselipkan kata Amiril Mukminin, gitu tuh, sehingga lambat datang di zaman kita sekarang ini sebenarnya membentengi akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu intinya. Meskipun ya bid'ah, ya tetap disebut bid'ah hasanah, nggak ada semuanya bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu kan terbagi menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i al bid'atu qismani huma madmumatun wa mahmudatun. Nah, jadi bid'ah itu terbagi 2. Pertama adalah bid'ah yang tercela, yang kedua adalah bid'ah yang terpuji. Nah, ini termasuk bid'ah yang terpuji, gitu. Karena apa? Untuk menjaga dan merawat keajegan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari unsur-unsur paham Syiah, gitu. Ini sangat luar biasa menurut saya. Menguatkan akidah itu, ulama-ulama itu pintar sekali, gitu. Iya, luar biasa ya Kiai ya. Iya. Baik Kiai, di sini ada pertanyaan kedua yang akan saya bacakan dari warga Kota Serang. Iya. Atas nama Syarifuddin. Beliau menanyakan sebagai seseorang yang memang awam Kiai. Nah, bagaimana sih beliau ingin meminta rahasia agar bisa mendapatkan manfaat dari puasa itu sendiri, Kiai? Saya kira kalau rahasia itu kembali kepada masing-masing individu. Nggak bisa dong diceritakan, namanya juga rahasia. Ya kerjakan saja apa yang menjadi fadilah di dalam bulan suci Ramadan, terutama yang saya sampaikan tadi. Nanti juga dirasakan. Itulah rahasia, nggak bisa disampaikan. Karena apa? Kebarokahan, keberkahan itu masing-masing individu itu berbeda. Saya dengan Teteh nih nggak bakal sama keberkahan yang dirasakan. Nah, itulah disebut rahasianya, nggak bisa disampaikan. Nanti juga dirasakan sendiri. Hanya yang kuasa yang tahu berarti kayak. Iyalah, yang pemiliknya barokahnya itu Allah. Lah kita mah hanya menerima saja. Yang jelas kita punya prinsip dalam menjalankan puasa ini imanan wahtisaban, iman dan ihtisaban karena Allah Subhanahu wa taala, udah cukup menurut saya. Dan kita bagaimana cara menjalankan puasa itu ditingkatkan kualitasnya dari puasanya cara orang awam, bagaimana caranya kita berpuasa cara khawas gitu tuh. Dari awam menjadi khawas. Yang bisanya orang awam itu hanya menjaga dari minum dan makan dan berhubungan intim di siang hari, hanya itu doang yang untuk awam nih. Bagaimana yang khawas? Menghindari dari perbuatan-perbuatan batiniah yang diharamkan oleh Allah. Salah satu di antaranya takabur, ujub, sombong, adu domba, hasud, ghibah dan lain sebagainya. Itu yang penting menurut kita. Gitu. Baik, terima kasih Kiai atas tausiahnya, sangat luar biasa, kita mendapatkan banyak ilmu. Semoga Sobat Kabar Banten yang mendengarkan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita semua bisa mendapatkan berkah dari bulan suci Ramadan ini. Siap. Baik Sobat Kabar Banten, saya Frelly Rahmawati pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.